Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi, kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya sorga. Kita doakan semoga yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sekalian, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi lisidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hazan nabil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudih wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami. Dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah, satu-satunya penguasa langit dan bumi. Hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, panjinya berkibar sampai ke langit tinggi. Walaupun kita semua harus terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, nggak boleh ada dua matahari walaupun bulan pudar cahayanya. Nggak boleh tercabut iman dari sanubari, walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal cuma sorga dan neraka. Allah ciptakan di hati manusia cinta. Yang dengan cinta dia bisa ke sorga. Dengan cinta juga manusia seringkali memilih ke neraka. Makanya Ramadan itu kan dari cinta menuju takwa. Dari iman menuju orang-orang yang mutakin. Ketika cintanya Allah kita nggak jaga, maka cinta itu yang membuat kita rusak. Kalau cintanya benar, kita ke sorga. Cinta sama Allah, Rasulnya, alam semesta, sesama manusia, sorga. Tapi karena nggak benar, dengan cinta kita malah ke neraka. Karena cinta sama keluarga, terus nyolong duit negara, terus lari ke Singapura, ketangkep juga sama KPK. Di penjara pura-pura lupa. Dengan cinta kita bisa bertakwa. Dengan cinta juga banyak pejabat, artis, ABG, berzina, masuk handphone kamera, dan nyebar kemana-mana. Sekarang anak-anak kita ngeri. Anak SD udah bisa nyewa Oyo, anak SD. Pacarannya pegang-pegangan, peluk-pelukan, gendong-gendongan, sengkat-sengkatan, banting-bantingan, cekek-cekekan. Anak muda, anak SMP pada nyekek Amar atau Amar ya. Anggur merah tuh anaknya. Dari malam ketemu pagi, pagi ketemu malam main HP aja. Namanya bocah nolep. Generasi FF. Kerjanya ML aja. Orang tuanya nggak ngajarin, yang tuanya mana? Yang tua di situ ikut main. Tapi yang anak-anak ABG fokus di mabarnya, yang agak tua lagi fokus main slot. Itu yang repot. Orang dibebasin slotnya. Ada di pondok kita yatim duafa di Ranca Bungur, Bogor, pesantren tahfiz Quran. Ada yang mau dititip itu umur 27, 28. Kita tanya, ini kenapa? Dia 28, 27 mau dititip pesantren. Kecanduan judi slot. Kena berapa saya bilang? Anak PRT ada yang kena 15 juta. 15 juta sebulan. Gaji cuma 2, tapi jebol sampai 15 juta. Ditambah dengan pinjol, udah dah. Hancur tuh hidup dah. Ada yang mau itu, kena berapa Pak anaknya? Anak saya kena 1,5 miliar. Nah 1,5 miliar main judi. Itu duit udah banyak. Makanya yuridullah bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bukan kesusahan.
Kok Ramadan yang kita lapar, kehausan dibilang mudah? Mudah. Ketika kita mengendalikan hawa nafsu, maka hidup kita jadi benar, nggak kebanyakan mau. Ngebagi orang tua, duit kita seneng. Nafsu kita terarah. Oh iya orang tua. Ya Allah, udah lebaran hari keberapa? Puasa hari keberapa saya belum ngirim-ngirim ya. Antara saya kirim 1 juta. Begitu. Karena hatinya benar. Buka puasa sama temen. Yuk kita reuni yuk. Reuni. Iya buka puasa bareng. Sama siapa aja angkatan kita doang. Yuk acaranya apaan? Ya pakai dangdut sama karaoke. Nggak mau saya. Dulu kita anak muda udah bandel bareng, mabok bareng, masa pas tua mau ke neraka bareng? Mau lu bagaimana? Ya bisa nih kita reuni, bikin baksos baksos di SMA kita, anak-anak teman kita yang gak kuliah, yang gak dapat kerjaan, kita cari, tolongin, bagaimana caranya? Ada kelas di SMA kita, ayo yang pinter-pinter kita beasiswain, lo begitu. Bener, yuridu bikum yusra, wala yuridu bikum usra. Ketika Allah berhendaki kemudahan, dia jadi orang-orang yang mulia, orang terbaik. Khairukum li ahlihi. Di antara kalian, apa yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Tuh. Benar. Tapi ketika kena nafsu, kata Nabi, wa khairukum li ahli, aku yang paling baik terhadap keluargaku. Tapi ketika kena nafsu, apa yang terjadi kemudian? Punya istri masih berzina, nikah lagi menjanda, bininya protes, ribut, cerai, bininya yang jadi janda. Ini mah tukar tambah namanya. Nafsu nggak dijaga. Makanya Islam nggak mematikan hawa nafsu. Ada agama lain mematikan hawa nafsu. Terserah dia, nggak boleh nikah, nggak boleh apa, terserah. Islam nggak mematikan hawa nafsu. Islam mengendalikan hawa nafsu seperti Pak Kusir yang mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak. Nah berarti ngerti tuh yang begitu. Kita kendalikan. Sebab ketika nggak dikendalikan, kudanya makan di kebun orang. Kudanya sembarangan. Tapi ketika dikendalikan, dia berjalan sesuai pada tempatnya. Dengan cinta kita bisa ngumpulin pahala. Dengan cinta juga manusia sekarang ngumpulin dosa. Pacaran beda agama, nikah antar agama, semua agama kita anggap sama. Nggak usah toleransi. Betul, toleransi saya sepakat. Tapi toleransi nggak menyamakan sesuatu. Toleransi itu hadir karena kita sadar ada perbedaan. Benar nggak? Ini Jawa, Bapak Sunda. Ya kan kita beda, ayo kita toleransi. Lah kalau Jawa sama Jawa nggak ada toleransi, berarti emang sama. Bapak Persija, saya Persija, apa yang toleransinya? Emang sama. Iya kan? Toleransi antar pendukung sepak bola. Bapak MU, saya Liverpool. Pas saya kalah, Bapak nggak nyela saya. Begitu namanya toleransi. Emang ada perbedaan. Dan emang harus kita terima perbedaan itu. Katolik beda sama Protestan. Beda nggak? Ya beda Pak, Bapak jangan sama-samain. Ntar dia marah. Kalau gerejanya lain, pastornya juga lain. Buddha sama nggak sama Hindu? Buddha sama Hindu sama nggak? Beda. Lah Bapak mau nyamain Islam agama lain, nggak masuk akal Pak. Emang berbeda. Kita toleransi, tenggang rasa, bersinergi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Namanya Indonesia. Itu bukan agama dicampur aduk. Ini agama bukan gaduh-gaduh. Akhirnya terjadi kemudian anak-anak muda kita merasa lebih pintar dari agama. Lihat di YouTube, memaki boleh, ngomong jorok boleh, bebas. Kalau nggak mau denger yang jelek-jelek, jangan buka YouTube Pak, begitu. Anak kita udah lucu-lucuan dengan dark joke, mainin agama, mainin sorga, neraka, merasa lebih hebat dari agama. Ini akhlak kita hilang dan kita nggak bisa berbuat banyak akhirnya. Sampai anak muda, wah saya mohon maaf ya, saya emang nggak percaya agama, saya percaya Tuhan ada. Saya nggak ateis, agnostik, ya ateis juga, cuma nggak ngaku. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama, begitu katanya.
Nah, kalau Tuhan ada, dia nggak bikin panduan buat kita. Terus Tuhan ngapain aja? Ada panduan buat kita. Silakan, Bapak mau ikut panduan yang mana? Begitu. Lah, kalau agama nggak ada, zina boleh dong. Bapak punya istri selingkuh sama tukang bakso. Kok Bapak larang? Bukannya istri Bapak dan tukang bakso saling mencintai. Dan cinta itu mulia. Ayo kita dukung. Kita transfer buat nyewa hotelnya. Gitu. Lah kan nggak ada agama. Yang bilang benar salah yang mana nih? Bohong. Dusta, boleh nggak? Ada aturan di kantor melarang bohong, pasal berapa? Berarti bohong boleh? KUHP. Ada nggak yang melarang bohong? Nggak ada. Nyatut. Boleh nggak nyatut? Kalau korupsi nggak boleh, banyak. Kalau ngentit, dikit boleh. Lah kan nggak ada aturannya. Beli fotokopi, ya kan? Sisa anggaran. Yang nggak tinggi, nggak masuk KPK juga. Ya paling nyolong dikit-dikit, ya cuma 30 juta, Pak. Nggak masuk ke KPK juga. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ada agama. Kalau nggak, rusak. Sekarang itu udah ada aturan. Ya kalau saya nggak salah ya. Kan aturannya zina boleh. Selama dia suka sama suka. Terus gimana? Nah, ada yang sekalian begitu. Oh, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agama. Lah, kalau nggak percaya agama, ntar meninggalnya mau diapain? Dikubur, ngajiin. Lah, nggak percaya agama. Meninggalnya mau diapain? Kasih kucing. Kelolodan bagaimana? Muncul anak muda kita berpikir bebas. Padahal orang-orang yang seumuran saya, yang dulu nelpon masih pakai telepon umum, yang koinnya kita bolongin ikat tali, pas masuk ceklek kita angkat lagi, untung, ya enggak? Ada kali nelpon 3 jam ceklek, depan kantor polisi lagi tuh telepon, ada kebon jeruk Pak, kebon jeruk ada kantor polisi, ada telepon umum, tuh kita nelpon di situ. Nah, hadirin sekalian, orang-orang yang dulu paham Pak, bahwa manusia otaknya itu dangkal. Agama hadir karena kita nggak mampu nangkep kebenaran secara utuh. Dulu, kalau Bapak bilang, habis nelpon, ibu Bapak di kampung, video call, bisa lihat ibu Bapak lagi masak, berarti Bapak dukun. Coba yang merasa udah tua tanya, percaya nggak kita bisa ngelihat ibu kita di kampung lagi tidur, lagi main, percaya nggak? Kalau bukan sihir. Yang bisa begitu dukun doang. Pakai baskom lagi. Ibu Bapak sehat-sehat aja. Di kampung baik-baik aja. Cuma rada cepirit dikit. Begitu. Ada yang dulu percaya bisa melihat jarak jauh. Nggak ada, Pak. Tahun 2000-an akhir baru muncul Krisdayanti. Nelpon, video call dari Saudi. Cuma berapa menit? 1,5 juta bayarnya. Sekarang kita bisa melihat jarak jauh lewat video call, lewat jaringan 4G, 5G, 5.5G, 6G. Coba tanya orang dulu, percaya nggak? Kagak bakal percaya, Pak. Ternyata otak kita nggak sampai. Ternyata, dahsyat. Kalau kita mau bersyukur, kemajuannya dahsyat, Pak. Dulu komputer 386, masukin Windows pertama. 386, 486, 15 menit, 30 menit, nyalain Windows baru nyala. 3 kali bikin Indomie jadi. Akal kita terbatas, agama hadir. Cuma manusia merasa sekarang lebih pintar dari agama. Ketika nafsunya nggak dikendalikan lewat puasa. Manusia sering lupa. Ya, kita kan sebetulnya bodoh. Cuma kan kita nggak percaya. Coba, bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Yakin nggak nih? Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Heart attack artinya serangan jantung. Jadi heart hati pejantung. Hati jantung aja keder mau ngomong agama. Kita mau nyela agama. Mau mencela Quran. Bagaimana modelnya? Kita masih ngomong sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sejak kapan hati ada di sini? Hati saya berdebar kencang. Kita bodoh. Di sini nggak ada hati, Pak. Yang berdebar jantung, dia mau memompa darah.
Biri kanan, biri kiri, selambi kanan, selambi kiri, pavilion, toilet, carport tuh. Kok kita bilang hati? Manusia bodoh, cuma dia merasa pinter. Kalau Bapak bisa jawab berapa angkanya, 8 dibagi 0, saya kasih handphone saya. Cuma mau nunjukin kita bodoh. Ustaz kayak pinter aja. Lah saya mah bodoh. Makanya kalau nyari pendapat, kita nyari pendapat ulama. Rujukannya mana? Apa kaul salaf, pendapat salaf bagaimana? Apa kata Quran? Itu yang kita ikutin. Cuma manusia 8 bagi 0, ketemu angkanya Pak. Saya kasih handphone saya sekarang. Saya ada handphone 2, satu ketinggalan di pondok. Dua-duanya saya kasih Bapak. Malu dari sini cegat saya di situ. Ketemu 8, angka berapa 8 dibagi 0, saya kasih handphone saya. Lah, emang kita bodoh. Cuma kita merasa lebih pintar dari agama. Anak muda sekarang begitu. Berpikir luar biasa, dahsyat. Katanya. Enggak. Lama-lama kita sombong. Akhirnya kita nggak percaya agama. Mati dalam keadaan murtad. Ada bapak-bapak pulang dari Pondok Indah, ceramah Pondok Indah, saya dicegat bapak-bapak. Ustaz mohon doanya. Gimana Pak, ada apa? Anak saya baru pulang dari Jepang, lulus S3. Oh bagus Pak. Bagus apanya Ustaz? Emang kenapa Pak? Doktor S3 di Jepang, nggak mau sholat. Saya udah nggak butuh sholat, saya nggak percaya sama sholat. Begitu katanya. Ngapain kita sholat, kita ngaji? Orang Jepang nggak sholat, nggak ngaji, kaya. Orang Korea nggak sholat, nggak ngaji, kaya. Nah, saya bingung. Bapak kalau tahu orang Korea nggak sholat, nggak ngaji, coba di Korea berapa tahun lihat. Sekarang Islam termasuk the most rapid religion in Korea. Agama yang percepatan tumbuhnya tinggi di Korea. Dan orang Korea masuk Islam itu nggak didawahin, dia nyari sendiri. Yang kita kenal di Indonesia mungkin Ayah Namun. Ya saya pernah jadwal ceramah sama Ayah Namun di Korea. Tapi dia nggak datang. Yang ada Ayah Naon ya. Sama Ayah Yawae. Maksudnya apa? Orang Korea Pak, sekarang banyak yang masuk Islam. Saya ngobrol sama Profesor Salahuddin, Ketua Federasi Muslim Korea. Dia profesor di teknik apa saya nggak tahu. Universitas Teknik di sana. Dia nyari Islam sendiri, masuk Islam. Itu anak muda, mau Jumatan, naik kereta dari Busan ke Seoul. Jaraknya kurang lebih ya, dari Jakarta ke Semarang, buat Jumatan doang. Jadi kalau Bapak bilang orang Korea nggak sholat, nggak ngaji, yang Islam sholat, ngaji. Mereka yang ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, glowing-glowing, pada ngaji, pada masuk Islam. Kenapa Bapak yang burik-burik murtad? Itu artis yang ganteng-ganteng ngaji, yang cakep-cakep ngaji. Makanya kita yang jelek tahu diri. Kita merasa, wah segala macam. Ntar kita nyesel. Karena nggak lama kita kan besok mati. Kadang kita merasa otak kita, kalau kita gali lebih banyak, perbincangan lebih dalam lagi. Ya. Makanya Ramadan hadir agar kita jadi manusia terbaik. Yang gimana? Yang kayak Nabi. Pemuda yang paling berani, paling punya nyali, paling baik hati, baik budi, bicara dengan nurani. Nabi itu manusia yang tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari, nggak pernah korupsi, nggak pernah main judi, baunya mewangi, mengalahkan kasturi dan melati, senyumnya berseri, mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti, suami yang paling sayang istri, pemimpin yang paling menginspirasi, penguasa yang paling berprestasi. Nabi pimpin umatnya dengan cinta, dengan keteladanan. Sehingga budak yang hina bisa menaklukkan dunia. Penggembala domba bisa meruntuhkan Kisra Persia, menghancurkan Imperium Yunani, Bizantium Romawi Timur. Yang waktu itu sekitar 45.000 lawan 250.000. Satu sebanding 5 orang perang. Negeri yang baru jadi, yang dari kabilah-kabilah menggempur adik kuasa saat itu dengan militer yang udah mapan dan canggih dan menang. Ini pelatihan model apa? Training model apa? Workshop kayak gimana? Engagement yang dibikin seperti apa? Sehingga membuat orang-orang yang dari kampung mampu menaklukkan dunia. Salah satunya Ramadan. Ramadan mencetak kita jadi manusia terbaik. Kata siapa? Kata Allah. Tujuan Ramadan takwa. Apa kata Allah tentang takwa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakan laki-laki perempuan. Sekarang kita masih ribut soal emansipasi. Kita dipinggirin lagi, back to nol lagi. Suami sama istri masih ribut siapa yang lebih mulia. Perempuan ribut soal emansipasi siapa yang lebih tinggi. Dilupa, cinta itu nggak mengenal kesetaraan. Cinta nggak mengenal kesetaraan. Mana ada orang tua nuntut anak berbuat serupa, nggak ada. Suami mencintai istri, ada tuntutan yang sama sebanding, nggak ada. Tapi kita diadu untuk bersaing sama laki dan perempuan. Di Islam enggak. Di Islam perempuan udah sama derajatnya sama laki-laki. Tapi perempuan selalu beda dengan laki-laki. Iya kan? Kalau perempuan nggak kerja, di rumah lakinya kerja. Normal nggak? Normal, biasa aja. Coba atas nama emansipasi. Istri bapak kerja, bapak di rumah aja godain pembantu. Kira-kira dianggap hina nggak? Bapak nggak kerja nih, ngabisin duit aja. Kita shopping, tak pakai Shopee, Pay, sama GoFood. Habisin duit bini. Kira-kira dianggap hina nggak? Hina. Dalam Islam, hilang koamnya. Laki kerja. Di kantor, ada cuti hamil buat perempuan. Bapak udah pernah ngajuin cuti hamil? Itu hamil Pak Busung lapar. Genteng bocor, yang naik suami apa istri? Bukan, jangan suami, terjatuh. Kita mau bayar aja dah. Diciptakan laki-laki perempuan, nggak usah ikut-ikutan feminis model barat. Islam mulia. Wah, Islam ada poligami. Di poligami yang mau aja, Pak. Tapi banyak yang poligami nggak beres. Yang monogami hancur juga banyak. Ngapain ribut sih? Yang zina berjejer. Yang monogami, tapi kok iya mulu banyak. Di handphonenya micet semua. Handphone dua, yang satu masukin jok motor, nggak masuk ke dalam rumah. Nah, hadirin sekalian, kita diributin soal itu. Padahal kalau bab poligami gampang. Bab poligami bukan sekedar urusan laki-laki, urusan perempuan. Kalau perempuan nggak mau dinikahin, nggak bakal ada poligami. Coba, bapak mau poligami sama kucing. Kan sama perempuan. Perempuan kalau nggak mau direndahkan, jangan mau dipoligami. Ngapain ribut sih? Santai aja udah. Diciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ada Padang yang pandai dagang. Jawa jagonya warung. Sunda sukanya daun-daunan. Batak yang banyak taktik. Betawi yang betah di wilayah tunggu warisan ibunya. Mana yang mulia? Ya bukan sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku bangsa-bangsa untuk sinergi. Ditaruh. Yang terbaik. Yang paling takwa. Ramadan mencetak kita jadi manusia the best, terbaik. Di rumah, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara Anda, yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku paling baik terhadap keluargaku. Rasul nggak pernah ngebentak anak, nggak pernah ngebentak istri. KDRT haram dalam Islam. KDRT maksudnya yang beneran ya, ada juga kan. KDRT main-main kan ada kekonyolan dalam rumah tangga, ada juga begitu. Dan bisa nggak ada. Rasul istrinya ngambek, Rasul nggak marah. Rasul pencet hidungnya sampai istrinya tersenyum. Sekarang suami berantem sama istri dipencet lehernya, dia mati. Ente aja ngaco. Rasul istrinya ngambek, diajak uber-uberan di samping rumahnya. Kalau sekarang dianggap film India begitu. Sekarang suami, ada nggak sekarang? Istri diuber-uber suami, banyak, pakai balok. Ngeri sekarang, KDRT itu ngeri. Mutilasi segala macam. Rasul ngebentak istri aja nggak pernah. Ngebentak anak nggak pernah. Kita berapa sering dibentak orang tua dulu. Ngebentak anak. Dasar anak setan. Anaknya kaget, anak setan. Berarti emaknya kuntilanak nih. Nah, hari ini sekarang. Bagaimana Rasul mencontohkan? Yang kedua, kenapa tujuan Ramadan takwa, manusia terbaik? Yang kedua, takwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal, bekal terbaik takwa. Ini bekal untuk menghadapi kehidupan. Sehingga manusia akhirnya enggak stres dalam hidupnya. Ya kalau bekalnya takwa, Pak, bahagia, Pak, hidupnya, Pak. Gaji 3,5. 3 hari udah komaan yang begitu ya. Alhamdulillah bersyukur, berkah.
nggak zina, nggak selingkuh. Kita maksa, bekal nggak siap, gaji naik 20 juta. Udah selingkuh kemana-mana. Maksiat kemana-mana. Kenapa? Nggak siap. Tadinya dekat mau umat. Tiba-tiba jadi kaya. Jadi sombong, jadi belagu. Nggak siap sama dunia. Tadinya miskin, rajin sholat. Dikasih jabatan. Tiap hari jalan-jalan ke Swiss, ke Singapura, ke Turki. Umroh belum pernah. Haji nggak pernah. Mobilnya semiliar. Jual Pak, pergi haji ketahuan. Langsung haji furoda ya. Furoda. Oh, barang KHB. Ya. Bah, Khalid bahasa lama. Tuh 500. Kalau itu dia furodanya yang mahal. Ikut. Tapi ketika kita nggak siap, ya, manusia ketika dia nggak punya bekal takwa, ibarat orang main di pantai, main air di pantai, ombaknya tinggi, karena ombak masuk ke laut, mati kelelep. Banyak nggak orang mati kelelep main di pantai? Banyak. Berarti main di pinggir pantai yang ombaknya tinggi bahaya apa enggak? Bahaya enggak, Pak? Kagak. Main di pantai enggak bahaya, Pak. Ombaknya tinggi enggak bahaya. Orang bule datang ke Indonesia sengaja nyari ombak yang tinggi. Dia mau seluncur, diving, dia mau selancar. Enggak bisa kelelep karena Bapak enggak bisa berenang. Kalau Bapak bisa berenang, makin tinggi ombak, makin asik memainkan selancarnya. Begitu. Kita nggak ada bekal. Akhirnya mati di samudra. Ibarat naik gunung. Naik gunung ada yang mati kesasar, mati hipotermia. Ada yang mati kedinginan. Pertanyaan saya, berarti naik gunung bahaya nggak? Bahaya. Kagak, Pak. Itu orang kampung tiap hari mondar-mandir naik gunung bawa batang pohon, gede bener. Nggak bahaya, emang dia biasa hidup di situ. Dia ada bekalnya. Saya terakhir naik Cermek kemarin. Sebelum Ramadan. Sebelumnya saya Rinjani. Umur segini ya masih 30 lewat ya. Tahu lewat mana itu? Ya, maksudnya Rinjani mah cetek bagi saya. Bukan sombong, maksudnya ya biasa. Itu Bapak hebat. Hebat dari mana? Indorunner, Pak. Pelari Indorunner. Itu tektok dari Gunung Gede. 3 jam nyampe ke puncak. Lah saya 8 jam. Bahkan dia. Sakti dong, bukan sakti. Dia ada bekalnya. Dan hidup begitu, Pak. Ujian luar biasa. Ketika kita nggak ada bekal, kita nggak bisa jadi manusia terbaik. Kaya nggak bahagia. Ada nggak orang kaya nggak bahagia? Fir'aun kaya, matinya kelelep. Lupa diri. Korun kaya, matinya longsor. Raja Namrud kaya, matinya kesel nyamuk. 400 tahun sekaratul maut. The King of Pop, Michael Jackson, matinya kecanduan obat. Menang. The King of Rock and Roll, matinya kecanduan obat menang. The King of Grunge, Nirvana, Kurt Cobain, kecanduan obat terlarang. Black Metal, Pennywise, The Mayhem, nembak kepala sendiri. Tupac Shakur, rap, ganja. Stres hidupnya. Kayak nggak bahagia, punya harta, menderita. Muncul anak-anak yang insomnia. Kaya tapi nggak bisa tidur. Orang kalau nggak dekat sama agama, Pak, susah tidur. Orang kalau dekat sama agama, nggak ada yang susah tidur. Coba Bapak datang Jumatan. Ngantuk nggak, Pak? Ngantuk. Khotib baru naik kita pules. Orang kaya kasurnya, Pak. Saya pernah datang salah masuk ke Jakarta Convention Center. Saya pikir pameran komputer. Ternyata pameran furniture. Udah telanjur masuk dong. Ternyata salah tempat. Ya udah saya jalan aja ditawarin. Ayo Pak Haji silakan. Saya tanya, diskon 50% Pak Haji. Wah, murah nih. Iseng-iseng ah. Kenapa jadinya? 50% Pak Haji, ini harga awalnya 48 juta. Ini diskon jadi 24 juta. Kasur Pak. Cuma kasur 24 juta. Saya di karpet musola nyenyak, saya bilang. Kasur 24 juta, tidur susah, berantem mulu. Nih hidup apaan? Nggak ada bekal, bingung nyari kebahagiaan. Pak, di rumah Rasul nggak ada kasur, tapi hidupnya bahagia, romantis sedunia.
Di rumah Rasul nggak ada kasur. Yang umroh pasti tahu. Ada market rumah Rasul yang 32 meter tuh. Rasul nggak ada kasurnya, hidupnya bahagia. Di rumah kita ada kasur nggak? Banyak. Kok masih stres aja sih mikirin duit? Di rumah Rasul nggak ada meja makan. Tapi hidupnya bahagia. Istrinya setia. Di rumah kita ada meja makan nggak? Ada rumah kita meja makan, makanannya nggak ada. Nah bulan puasa, ntar sore ada. Meja makan ada, makanan ada, kulkas penuh. Tapi kok masih nggak bahagia juga ya? Hitung-hitungan duit mulu. Kayak duit kita bawa mati. Sedekahin, biar kita lepasin. Berbagi ke umat. Jadi manusia terbaik. Kaya nggak bahagia, punya harta, menderita. Rumah dingin ber-AC, panas kayak neraka. Istrinya cantik jelita, serasa Dracula. Suami ganteng, istri cantik cerai. Suami keren, istri manis cerai. Suami imut, istri cute, lagi-lagi cerai. Istrinya sibuk salon. Sekali ke salon 20 juta Pak. Buat Faisal. Nih sini tuh. Faisal tuh yang jaga berarti ya. Nah sekalian, bekal terbaik adalah takwa. Yang ketiga, kenapa tuh ilmu takwa? Hikmahnya diantara yang ketiga adalah libasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik. Bukan yang mahal harganya, bukan yang mewah rumahnya, bukan yang megah mobilnya, bukan yang tinggi jabatannya. Yang takwa, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang paling cakep amalnya, manusia terbaik. Attitude-nya luar biasa. Umar bin Khattab, saya nggak nyuruh nyontoin Umar bin Khattab segitunya, nggak sanggup kita. Umar bin Khattab pakaiannya tambelan, 16 tambelan. Padahal dia khalifah. Khalifah. Suatu ketika Utsman bin Affan siang-siang tuh lagi ngobrol dengan khodimatnya, budaknya. Tiba-tiba ada orang di dekat-dekat Ka'bah lagi nguber-nguber kambing. Panas-panas Pak, siang panas tuh di Mekah panasnya luar biasa. Baki, belum ada gedung-gedung kayak sekarang. Kata Utsman, budaknya, siapa yang ada di nguber-nguber kambing? Coba cek. Suruh mampir makan minum dulu. Siang-siang ngapain nguber-nguber kambing panas-panas? Kambingnya lepas. Budaknya ngasih tahu, Tuhan, itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Gitu Utsman. Coba panggil beliau, undang kemari. Dipanggil, ya Umar, ente ngapain siang-siang ngudak-ngudak kambing? Ente Amirul Mukminin. Apa kata Umar bin Khattab? Saya lihat tadi kambing Baitul Mal lepas. Utsman bilang, ya kalau lepas cari orang suruh kejar. Apa kata Umar bin Khattab? Saya yang lihat, ngapa nyuruh orang? Saya yang lihat tadi. Apa kata Utsman bin Affan? Ketika Umar bin Khattab kembali dari belakang dia lihat, dia bilang apa? Sungguh engkau akan memberatkan khalifah setelahmu. Kenapa? Yang jadi contoh teladan yang begitu. Tapi Utsman lupa. Dia nggak tahu. Ternyata setelah Umar bin Khattab, dia yang jadi khalifah. Ketika dia diserbu dengan pengkhianat, dia dikepung. Dikepung. Mau dibunuh, ada istrinya. Sementara sahabat sedang berperang. Muncul anak-anak sahabat yang mengatakan, wahai paman, di depan rumah Utsman bin Affan, jadikan kami Ansor yang kedua. Kami akan bela paman dengan segenap tenaga dan nyawa kami. Apa kata Utsman? Pulang. Kenapa pulang? Pulang. Apa kalian masih ada saya masih ada, Anda hendak berperang dengan sesama muslim. Depan mata saya, begitu caranya. Tapi kita membela paman, nggak perlu pulang, nggak boleh ada pertumpahan darah. Kalau memang saya yang mesti jadi korban, saya jadi korban. Mereka jalan, Utsman dikepung, santai, ditebas. Sampai istrinya nalah jagain, ditebas, Utsman meninggal. Istrinya cerita, semalam Utsman emang bermimpi. Tadi memang Utsman tertidur, dia bermimpi. Ketemu Rasul. Utsman, bagaimana kabarmu? Baik ya Rasul, bagaimana dengan engkau? Begini ya Utsman. Ya Rasul, aku sedang puasa. Silakan Utsman, engkau mau berbuka di tempatmu atau berbuka dengan aku? Apa kata Utsman? Ya Rasul, aku berbuka dengan engkau aja ya Rasul. Capek dunia tuh. Kenapa? Utsman syahid di saat itu. Kenapa? Dia nggak mau ngelihat umat bertarung.
Manusia terbaik. Nah, hadirin sekalian, manusia terbaik, bekal terbaik, pakaian terbaik. Lalu apa jadinya orang-orang terbaik ini? Kita kenal yang namanya, ya waktunya dikit lagi. Nabi Muhammad SAW mengisahkan sebuah hadis. Nabi SAW, rojul, sahabat menceritakan, Rasul pernah ngumpul dengan sahabat, kemudian lewat seorang pemuda di hadapan Rasul. Kata Rasul, "Mataqulu Nabi Haza." Menurut ente nih anak muda bagaimana? Sahabat komentar, orang kaya ya Rasul. Haza min asyrafil muslimin. Ini orang kaya ya Rasul. In khotobah ayu khotob. Dia kalau ngelamar, pasti banyak yang nerima. Dia ngelamar, semuanya mau. Orang kaya, ya kan? Wa insyafa ayu safa. Minta tolong, pasti banyak yang nolongin. Orang kaya, baru nyampe di hotel langsung dibukain pintunya. Iya kan? Baru lewat banyak yang nolongin. Wah, kalau ayus palikoli kalau ngomong semua orang dengar. Mas, sini Mas, langsung datang. Belum ngomong, udah datang. Orang kaya. Sekat Nabi SAW, Nabi diam. Wa marra rajulun ukhra, lewat pemuda yang kedua. Mataku Nabi Haza. Menurut ente anak muda bagaimana? Rasul, ya Rasul, hadza min fuqara'il muslimin. Ya Rasul, ini mana? Kismin nih, kismin. Miskin, bukan. Kismin itu di bawah garis kemiskinan. Ini miskin nih, dia di bawahnya. Dia mau miskin aja susah. Fakir namanya. Ini fakir ya Rasul. In khotobah layunkah. Dia ngelamar, siapa yang menerima? Dia ngelamar, anaknya nolak, bapaknya nolak, tetangganya nolak. Pembantuannya nggak mau. Dia nolak. Kenapa? Orang miskin. Wah ini siapa? Ayo siapa? Minta tolong siapa yang menolongin? Office boy bawa sesuatu jatuh. Nggak enak juga. Ini taruh dulu dipungut sendiri, nggak ada yang mau bantuin. Kenapa? Nah kalau ustadz lewat ada yang jatuh, dipungutin. Orang miskin. Kalau ngomong siapa yang mau dengerin? Ada nggak office boy berani? Direktur lewat, ada office boy. Mas, sini mas, pecat. Rasul, lahada khairan minil adli hada. Ini yang anak muda, ente anggap miskin, mulia. Dari yang tadi, ente anggap mulia. Levelnya dunia seisinya, lebih mulia nih yang miskin tadi. Gara-gara miskin, bukan miskinnya. Bukan miskinnya. Itu anak muda, ternyata orang kaya. Dia bawa onta terbaik dia yang paling mahal. Dikasih ke Rasul. Ya Rasul, buat Islam ya Rasul. Jadi bukan miskin kayanya. Orang kaya belum tentu bahagia. Apalagi yang miskin. Yang kaya aja belum tentu. Jadi kalau bapak sombong karena kaya hina. Lainnya udah miskin masih belagu. Untuk orang kaya paling korupsi itu mah. Ini udah salah. Kaya korupsi mending gua miskin. Nah ini parah. Kenapa? Udah miskin sombong. Itu nerakanya double-double itu mah. Jadi bukan urusan kaya dan miskin yang terbaik. Apa itu? Bagaimana dia buat umat. Di riwayat lain itu ada kisahnya, hadisnya Hasan, cuma saya lupa panjang sekali. Orang yang lebih jelek dari ontaknya. Jadi kisahnya itu anak muda bawa ontak, temannya komentar nih sahabat. Dia mau ontak, cakepan ontak. Ontaknya yang mewah. Ini orang kayak gembel. Dia mau ontak, cakepan ontak. Kedengaran sama Rasul. Sungguh bahkan dia lebih baik dari kalian. Kenapa? Dia punya ontak terbaik, paling mahal, dikasih ke umat. Pemuda-pemuda yang terbaik buat umat. Ya contoh lain banyak, tapi saya ingin tutup dengan kisah Nabi aja. Suatu ketika Umar bin Khattab itu mau dinaikin gajinya. Wah kalau kita girang. Sebab Umar tuh sering ngutang, kadang-kadang nggak cukup, bukan nggak cukup, kadang-kadang dia punya gaji dia dibagi ke orang, nggak cukup dia ngutang. Dia pakai baju bagus, gede kainnya, karena dia minta punya anaknya Umar. Abdullah bin Umar. Kata sahabat, ayo, kata Ali, Utsman, bagaimana? Udah kita naikin aja gaji khalifah. Oke. Oke. Bukan udah. Ini yang mau ngomong ke Umar siapa? Gak ada yang mau ngomong. Ente aja ngomong. Coba. Jangan kita. Suruh anaknya aja. Hafsah ya enggak? Hafsah Ummul Mukminin kan anaknya. Masa iya dia marah? Takut Umar pasti marah ngomongin duit. Datang anaknya. Wahai ayah. Lah datang sahabat.
untuk menyampaikan kepada ayah bahwa mereka usul gaji khalifah dinaikin. Marah Umar. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Saya hajar orangnya ngomong begitu. Akan saya pukul dia. Dia Hafsah bilang, salahnya di mana? Mereka lihat, Amirul Mukminin kekurangan. Salahnya di mana ya? Apa kata Umar? Anda anggap saya kekurangan. Engkau istri Rasul. Saya mau tanya, bagaimana di rumah Rasul? Bagaimana di rumah Rasul? Hafsah nunduk, dijawab, di rumah Rasul nggak ada kasur ya ayah. Kita tidur di atas selimut dari kulit. Kalau seandainya dingin, kita lipat dua. Satunya buat nutupin atas, satu kita tidur di bawah. Kalau panas kita gelar. Terus Anda anggap aku kekurangan. Bagaimana yang mulia Rasulullah SAW keluarganya? Di rumah kami nggak pernah ada roti yang enak ayah. Lalu Kabil, Khalifah kekurangan. Ya ayah, di rumah Rasul nggak ada meja makan. Makan biasa di bawah. Apa kata Umar? Telah berlalu sahabat-sahabatku, Rasul dan Abu Bakar. Mereka telah sampai ke tujuannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lewat jalan yang sama dengan mereka, lalu dengan cara apa aku sampai ke surga? Khalifah. Pertanyaannya, lalu dengan cara apa kita yang sekarang ada hidup bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakin dan percaya surga itu ada dan neraka benar adanya. Wallahu a'lam. Jadilah manusia yang terbaik. Yakin sama Allah dan berikan yang terbaik dari amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas tutur yang tidak teratur dan kata yang terbata-bata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.